Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Orang Nusantara, khususnya orang Jawa, itu pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah sumpah pocong. Apalagi kemarin itu baru-baru saja ada yang menjalankan sumpah pocong karena terkait tuduhan kasus pembunuhan. Saka Tatal dengan Ibtu Rudiana berseteru dan akhirnya Saka Tatal itu menjalankan sumpah pocong atau berani menjalankan sumpah pocong. Namun di sisi lain Ibtu Rudiana tidak berani hadir atas undangan dari Saka Tatal tersebut. Ibtu Rudiana tidak berani hadir itu dengan berbagai alasan yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Apakah benar sebegitu sangat sakralnya sumpah pocong itu? Kali ini kita bahas, kita kupas tuntas tentang sumpah pocong, mulai dari cara-caranya, kemudian dari kesakralannya sumpah pocong tersebut. Tidak diketahui secara pasti kapan awal mula adanya sumpah pocong ini, pemirsa. Namun yang jelas, sumpah pocong ini ada setelah agama Islam itu tersebar di Nusantara. Dulu sebelum Islam itu tidak ada yang namanya sumpah pocong. Yang ada, yang masyhur, yang sering kita dengar yaitu adanya sumpah palapa yang dilaksanakan oleh beliau Patih Gajah Mada. Sumpah pocong ini konon dulu awal mula itu merupakan suatu adat tradisi yang berada di masyarakat Jawa Timur ya. Sumpah ini dilaksanakan itu dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah perselisihan ataupun persengketaan. Misalnya itu soal warisan, kemudian soal utang piutang, hingga tuduhan ataupun fitnah terhadap seseorang. Bagi sebagian orang, sumpah pocong ini menjadi alternatif terakhir dalam menghadapi persoalan yang memang sulit dibuktikan secara hukum, maupun persoalan yang menjadi permainan para mafia hukum di Indonesia. Dengan seseorang itu melaksanakan sumpah pocong, maka azab ataupun laknat atau orang sebut bisa tulah ya, itu akan cepat menimpa orang yang bersumpah tersebut apabila memang orang tersebut benar-benar bersalah. Mungkin laknat ataupun tulah itu bisa dalam hitungan bulan, bahkan hitungan hari, bahkan pula dari beberapa kasus yang ada itu ada yang dalam hitungan jam itu langsung kena tulah. Ada juga yang hidupnya itu menjadi sengsara, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Sumpah pocong ini bukanlah sumpah mainan, tetapi memang benar-benar sakral, karena di dalamnya itu terkandung unsur-unsur mistis atau unsur-unsur magic. Apa unsur-unsur mistis dalam sumpah pocong tersebut? Salah satunya yang paling menonjol itu adalah adanya pendekatan kepada kematian, yaitu dengan membungkus seseorang dengan kain kafan dengan bentuk seperti pocong ya, seperti orang mati. Ketika seseorang itu bersentuhan dengan kematian, maka energi semesta itu akan meresponnya dengan lebih cepat. Selain itu juga menarik perhatian para hodam-hodam rohani untuk mendekat ikut mengamini ataupun mendoakannya. Hodam rohani itu datang karena memang dibacakan asma-asma Allah yang suci dengan suasana hati yang memang benar-benar khusyuk. Tentunya hodam itu bukan dari golongan bawah, tetapi hodam golongan atas, bisa jadi mungkin malaikat ataupun sejenisnya. Maka tentu doa dari hodam golongan atas tersebut lebih cepat sekali ijabahnya daripada hodam golongan bawah ya, dan sangat sulit untuk membendung doa dari para makhluk rohani tersebut karena aksesnya kepada Tuhan, kepada Allah. Makhluk rohani tersebut itu lebih dari kita manusia biasa ataupun hodam-hodam golongan bawah. Maka dari itu, ketika seseorang itu memang benar-benar bersalah, tidak mengakui kesalahannya dan berani melakukan sumpah pocong untuk menutupi kesalahannya itu, jelas tidak akan lama itu akan menerima azab, laknat ataupun tulah yang dia ucapkan sendiri ketika menjalani sumpah. Cara melakukan sumpah pocong. Dalam melakukan sumpah pocong itu tidak ada ajaran baku yang diatur dalam ilmu fikih, pemirsa, karena ritual sumpah pocong itu memang hanyalah kearifan lokal
yang memang hanya ada di Nusantara, khususnya Jawa. Namun syarat-syarat dalam sumpah pocong itu sama dengan syarat-syarat yang diatur di dalam ilmu fikih. Yang pertama adalah balik ataupun telah mencapai usia dewasa, bukan lagi anak-anak. Kemudian yang kedua adalah berakal sehat alias bukan orang dalam gangguan jiwa. Lalu yang ketiga adalah disengaja. Yang keempat itu adalah atas kemauan sendiri, bukan paksaan dari pihak lain. Kemudian yang kelima itu bersumpah atas nama Allah ya, bukan sumpah atas nama makhluk, mungkin demi pohon, demi setan tertentu, ataupun demi nama seseorang dan lain sebagainya. Nah, setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, orang yang ingin disumpah pocong itu diyakinkan kembali ataupun dikasih pencerahan oleh orang yang memimpin sumpah tersebut, yaitu diberitahu semua resiko-resiko yang harus ditanggung apabila memang orang tersebut itu bersalah. Kemudian dalam sumpah pocong itu ada juga tradisi yang menggunakan saksi-saksi. Di antaranya yang pertama adalah saksi keluarga pelaku, kemudian saksi atas kebenaran yang disampaikan dalam materi sumpah, lalu yang ketiga adalah saksi dari tokoh agama, selanjutnya saksi dari tokoh masyarakat, dan yang terakhir adalah saksi wakil dari pemerintah setempat. Untuk memperkuat keyakinan atas kebenaran yang ingin disampaikan pelaku, sumpah pocong ini ada yang dilaksanakan atau dilakukan di masjid. Nah, untuk tata cara sumpah pocong itu diantaranya adalah seperti ini. Yang pertama dilaksanakan pada hari Jumat itu setelah menjalankan sholat Jumat. Kemudian yang kedua menyiapkan peralatan, yaitu seperti peralatan untuk merawat jenazah. Contohnya seperti mungkin kain kafan, wewangian, kapas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga menyiapkan berbagai sesaji untuk selamatan ya, seperti mungkin tumpeng, kemudian ingkung ayam, jajan pasar, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, orang yang akan disumpah itu dimandikan terlebih dahulu, kemudian dikafani layaknya orang mati ya, dipocong. Kemudian yang kelima, si orang yang ingin disumpah itu dibaringkan, kepalanya itu ada di utara, kemudian kakinya di selatan, persis seperti membaringkan jenazah. Kemudian yang keenam, pembimbing itu akan menuntun membaca syahadat, lalu dilanjutkan menuntun membaca lafadz ataupun kalimat sumpah sesuai yang diinginkan orang yang disumpah, yaitu dengan kepalanya itu dipayungi oleh kitab suci Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, setelah selesai lalu kemudian disolatkan layaknya seperti sholat jenazah, kemudian dilanjutkan dengan zikir tahlil lalu doa. Nah, kemudian yang terakhir, setelah selesai dilepaslah kain kafan tersebut dan sumpah pocong pun telah selesai. Selain cara-cara itu tadi pemirsa ya, ada cara lain yang memang sesuai dengan tradisi yang diturunkan oleh para tetua, oleh para sesepuh-sesepuh zaman dulu. Ada yang mungkin ditambah dengan menyembelih ayam putih lalu dilangkahi, ada juga yang ditambah ritual memutari pohon tertentu dan lain sebagainya. Sekali lagi, tidak ada tata cara baku dalam pelaksanaan sumpah pocong ini. Tidak diatur dalam fikih Islam ya. Ritual ini murni termasuk kearifan lokal saja. Namun begitu, efeknya sangat dahsyat dan terbukti nyata. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu di dalam ritual sumpah pocong ini ada khodam-khodam rohani yang memang mengelilingi prosesi sumpah tersebut sehingga menimbulkan energi-energi gaib yang sangat dahsyat. Maka dari itu, bagi pemirsa yang kebetulan menyaksikan video ini, saya berpesan jangan pernah bermain-main dengan sumpah pocong ya. Jangan Anda berani-berani ketika Anda bersalah lalu kemudian melakukan sumpah pocong. Kalau memang Anda berani, nanti resikonya sangat berat, Anda bisa tanggung sendiri. Lalu jangan hanya karena demi konten lalu melakukan sumpah pocong untuk main-main ya. Resikonya sekali lagi cukup besar. Hati-hati ya. Ada energi gaib yang memang cukup dahsyat di balik ritual sumpah pocong ini. Saya Fatin Nurul undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.